Lah, Lain An, apa Malam, kabar? Lain An. Baik, apa kabar? halo Lain An. Hai, selamat Maria. Halo Malam. Lain An. Ya. PDG Dewi Sri ini loh. Apa seger banget? Kenapa? Seger. Terima kasih. Seger. Terima kasih. Halo Lain Apin, selamat Habis malam. di booster ya? Apin. Habis di booster ya? Enggak, di rumah aja. Selamat malam. Ngurusin pasien, jadi di booster sama pasien, di booster. Malam PDG. Malam, Bunda. Gimana, sehat? Sehat, terima kasih. Iya, terima kasih juga undangannya. Terima kasih. Malam, Bunda kehadirannya. Selamat malam, Lain An Asfiani. Halo, selamat malam Bunda Lucia. Selamat malam, Lain Maria. Kok seger sekali sih Bunda? Malam Opa Lui. Iya, amin. Amin, amin. Aduh, rindu ya Lain Maria, lama nggak jumpa. Sudah setahun, hampir 2 years ya. Lebih ya. Iya. Pengen peluk cium dari jauh. Kok saya ininya hilang ya? Latar belakangnya. Oh iya. Latar belakangnya. Bentar. Hilang, ngambilnya di mana nih? Soalnya ganti laptop jadi bingung. Oh, ganti laptop. Mesti setup lagi PDG Tunggu. laptop. Iya. Kita sih nggak pakai latar belakang deh. Iyalah, latar belakangnya rumah aja ya, Lain An ya kita ya. Aku tuh nggak pakai bedak, udah mau tidur sih soalnya males. Dulunya aku ke atas dulu naik pakai bedak dulu. Aku apa pakai alis? Udah loh. Pakai alis sama lipstick. Harus kayak begini. Udah mau ntar malas cuci muka lagi. Nggak kelihatan kok. Maria nggak kelihatan. Ya kelihatan kan? Enggak. Oke, selamat malam semuanya fellow Lions dan apabila ada tamu yang non Lions, sekarang sudah jam 7:10. Kita akan memulai acara webinar ini. Waktu dan tempat dipersilakan untuk PDG Dewi Sri untuk membuka. Silakan PDG Dewi. Selamat malam para fellow Lions dan yang non Lions, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih untuk dukungannya. Hari ini kami dari Lions Club Jakarta Jaya Pluit Indah mengadakan webinar yang merupakan webinar ke-7 dengan tema isolasi mandiri yang tepat dan vaksinasi. Latar belakang kami mengadakan webinar dengan tema ini adalah agar masyarakat semakin tahu bagaimana cara isolasi mandiri yang tepat dan bagaimana vaksinasi itu sebenarnya. Jadi yang disampaikan adalah oleh Dr. Nurul adalah yang berdasarkan pengalaman dan sudah dijalankan selama ini, sehingga bukan merupakan hoax, bukan merupakan katanya-katanya, tapi keterangan yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang saya persilakan acara ini dibuka oleh perwakilan Lions Club Jakarta Jaya Pluit Indah, Lain Inge, yang akan mewakili Presiden Klub Lion Gunawan Gusti yang berhalangan hadir hari ini. Lain Inge, dipersilakan waktunya. Terima kasih. Terima kasih PDG Dewi Sri. Terima kasih kepada DG Jessica Budiman, First PDG Reni Arifin, Second PDG Peter Jayadi, Sekap, Bengkap, KW, KD, KK, dan Koordinator. Para Presiden Klub, seluruh fellow Lions yang saya cintai, beserta Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang non-Lions. Terima kasih untuk kehadirannya ini. Kali ini merupakan seminar yang ke-7, dan hari ini akan disampaikan adalah mengenai isoman dan vaksinasi. Narasumber kami Dr. Nurul Larasati, nama saya Inge Setiawati. Melalui kegiatan ini kami juga mengajak masyarakat awam untuk mengenal Lions Club dan mengajak untuk join sebagai members
dalam pengabdian bersama sebagai relawan kemanusiaan dimanapun Anda berada. Let's bring and share the kindness together. Share the light. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama saksikan acara seminar berikut ini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada PDG Dewi Sri sebagai moderator. Masih di mute, PDG Dewi. Oke. Terima kasih, Lain Inge. Mohon di share screen. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari Dr. Nurul. Yang akan membawakan tema hari ini adalah Dr. Nurul. Dr. Nurul adalah medical manager di Rumah Sakit Ali Shibro Malisi dari tahun 2020 sampai sekarang. Dan selain jabatan medical manager, Dr. Nurul pernah menjabat berbagai jabatan-jabatan yang penting. 2018 sampai sekarang adalah editor atau content creator. 2015 sampai sekarang masih sebagai dokter umum yang praktek. 2018 sampai 2020 adalah general manager dari Managing Home Health Care Service in Depok. Terus 2013 sampai 2014 adalah project assistant sebagai state project between FKUI dan RSCM Pemprov DKI, managing program puskesmasan RSUD, terus mempersiapkan budget plan untuk Badan Koordinasi Jakarta Sehat. Dr. Nurul adalah lulusan Universitas Indonesia dan juga lulusan dari The University of Melbourne. Itu sekilas kurikulum vitae yang bisa saya sampaikan. Dipersilakan Dr. Nurul untuk membawakan seminar malam ini. Terima kasih. Baik, selamat malam semuanya Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih Dr. Dewi untuk sambutannya. Terima kasih panitia, teman-teman dari Alliance yang sudah mengundang saya untuk menjadi pembicara pada malam hari ini. Apakah semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Malam ini saya akan membawakan topik mengenai isolasi mandiri dan pentingnya vaksinasi COVID sebagai salah satu cara untuk mencegah terinfeksi COVID. Baik, kita mulai. Slide berikutnya. Pertanyaannya kita akan dari kasus ya. Pertanyaannya adalah saya terkonfirmasi COVID. Dokter bilang saya bisa isolasi mandiri. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus tahu dulu syarat dari isolasi mandiri. Idealnya, orang yang isolasi mandiri itu dia adalah orang yang tidak bergejala, atau dia bergejala ringan, atau dia bukan lansia dan tanpa komorbid, dan rumah dan lingkungannya harus memenuhi syarat. Tidak bergejala itu artinya kita suka dengar istilah OTG, orang tanpa gejala. Jadi dia mungkin dia terpapar, ada rekannya atau orang terdekatnya positif, lalu dia juga tracing, dia coba periksa, ternyata dia juga positif, padahal dia nggak ada gejala apapun, itu tidak bergejala. Atau gejala ringan, gejala ringan itu nanti kita lihat perbedaan gejala-gejala itu seperti apa aja. Atau lansia, kenapa sih lansia tidak disarankan untuk isolasi mandiri? Karena ada mengkhawatirkan adanya perburukan. Atau yang berikutnya adalah tanpa komorbid. Komorbid itu adalah penyakit penyerta. Penyakit penyerta misalnya darah tinggi, atau ada riwayat asma, atau riwayat penyakit-penyakit lainnya seperti diabetes, dan masih banyak lagi. Yang terakhir adalah rumah dan lingkungan yang memenuhi syarat. Misalnya ventilasinya harus bagus. Lalu dia punya ruangan sendiri di mana dia tidak perlu keluar-keluar gabung dengan anggota keluarga yang lainnya, dan lain sebagainya, nanti kita bahas lagi. Untuk gejala ringan dan tanpa gejala, itu bisa melakukan isolasi mandiri di rumah atau di pusat isoman ya, misalnya contoh kayak Wisma Atlet, kayak gitu. Dia harus melapor ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan untuk orang yang tanpa gejala, isomannya itu hanya 10 hari. Jadi itu sudah melalui banyak riset. Setelah dilihat bahwa dalam 10 hari biasanya virusnya itu bisa hilang sendiri.
Karena bedanya virus dengan bakteri atau jenis kuman lainnya, virus itu dia disebut juga self-limiting disease. Dia bisa hilang dengan sendirinya, kayak gitu. Jadi kalau kondisinya ringan, dia akan lebih mudah untuk hilang. Nah, untuk kasus COVID ini dalam 10 hari dia sudah bisa dibilang sembuh. Untuk pasien dengan gejala ringan biasanya 10 hari ditambah 3 hari, jadi 13 hari, atau kadang kita suka buletin jadi 14 hari atau 2 minggu. Kayak gitu ya. Jadi sama-sama dasarnya adalah 10 hari itu dulu. Nanti dilihat apakah ada gejala yang masih jalan, masih ada, nanti ditambah 3 hari lagi. Kayak gitu. Next. Oke, ini contoh-contoh dari gejala ringan, sedang, dan berat. Untuk gejala sedang dan berat itu memang harus dirawat di rumah sakit. Dia tidak masuk ke dalam kriteria tadi yang isolasi mandiri. Kita coba lihat dulu ya dari gejala ringan. Gejala ringan itu contohnya misalnya gejala flu. Dia bisa merasa demam, ada batuk atau pilek, nyeri kepala. Ini bisa salah satu atau beberapa saja, nggak harus ada semuanya. Nyeri otot, nyeri tenggorokan, mual, muntah, mata merah, hilang penciuman atau perasa, atau rasa masuk angin. Ini gejala-gejala yang ringan ini lebih banyak ditemukan di varian COVID yang pertama, yang awal-awal. Kalau yang sekarang nih, yang Delta, biasanya dia banyak keluhan ke arah nyeri perut, bisa juga kayak gitu. Sedangkan kalau yang gejala sedang, biasanya gejalanya itu termasuk semua yang gejala ringan, ditambah adanya batuk dan sesak. Frekuensi nafasnya itu lebih dari 20 kali per menit, dan saturasi oksigennya sudah mulai turun. Saturasi oksigen yang normal itu, yang bagus adalah 95% ke atas. 95, 96, 97, 98, 100, 98, 99, 100 itu oke. Tapi kalau sudah di bawah 95, itu kita harus mulai waspada. Dan di situ masuklah ke kriteria gejala sedang. Lalu ada gejala berat. Gejala berat adalah gejala sedang, ditambah batuk dan sesak yang semakin memberat, saturasi oksigen itu kurang dari 90%. Walaupun kadang bisa juga ada yang kita sebut hypoxia, artinya saturasi oksigennya masih kelihatannya bagus, tapi sebenarnya orangnya kelihatannya nggak sesak, tapi sebenarnya saturasi oksigennya sudah turun, kayak gitu. Dan cenderung mengantuk, bisa juga sampai kejang atau tidak sadar. Jika gejala sedang atau berat terjadi, pasien isolasi mandiri harus segera ke rumah sakit. Kenapa ada tulisan seperti ini? Karena bisa jadi dia ketika di rumah isolasi mandiri, gejalanya adalah gejala ringan. Tapi di hari kesekian berubah menjadi gejala sedang atau gejala berat. Kayak gitu. Jadi kenapa ada catatan jika gejala sedang atau berat terjadi harus segera dibawa ke rumah sakit. Baik, jadi untuk yang syarat yang tadi, syarat isoman, gejala sedang dan berat tidak bisa untuk dilakukan di rumah, di dalam rumah. Berikutnya. Oke, yang harus kita pahami juga bahwa isolasi mandiri itu bukan hanya sekedar isolasi saja, maksudnya mandiri di satu ruangan sendirian, tapi juga harus ada pemantauan. Ketika kita tahu bahwa kita positif COVID, hal yang pertama kita lakukan adalah kita lapor dulu nih, lapor ke Satgas COVID setempat atau ke puskesmas setempat, dan juga lapor ketua RT. Kenapa kita lapor ke Satgas atau puskesmas? Agar dapat pemantauan di rumah. Karena tidak semua orang punya akses ke dokter pribadi atau dokter yang memang sudah yang bisa dihubungi. Jadi biasanya kita selalu sarankan jangan lupa untuk lapor ke puskesmas ya, kayak gitu. Karena nggak semua rumah sakit bisa ada pelayanan yang membantu untuk melaporkan ke puskesmas setempat. Atau karena di rumah sakit itu pasien datang dari macam-macam area, nggak selalu di area rumah sakit itu. Jadi kita nggak punya kontak untuk ke puskesmas terdekat rumahnya. Jadi pasien tersebut harus melaporkan ke puskesmas atau boleh juga keluarganya yang melaporkan ke puskesmas. Nanti dari puskesmas akan melakukan tracing juga. Jadi pentingnya lapor itu pertama untuk agar dia dipantau hariannya, yang kedua adalah untuk tracing. Yang kedua adalah ke ketua RT lebih ke arah bahwa untuk mengetahui bahwa warganya memang ada yang sedang isolasi mandiri terjangkit COVID, dan juga
support ini ya, moral support juga sih, lebih ke arah situ. Berikutnya. Oke, bila isolasi di rumah, ini adalah hal-hal yang perlu kita pahami dan kita pastikan. Yang pertama, ventilasi dan pencahayaan harus baik. Mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah dengar bahwa kalau selama COVID nih, terutama udah mulai di rumah, PSBB, PPKM, dan lain-lain, banyak orang yang berjemur, gitu ya. Karena memang kita tahu berjemur itu ada banyak kegunaan. Kenapa pasien juga isoman, dia harus ruangannya harus ada ventilasi, pencahayaan yang baik untuk tukaran udara, juga untuk dia bisa berjemur. Kalau misalnya matahari bisa masuk ke dalam kamar itu masih lebih baik lagi, jadi dia tidak perlu keluar. Jadi kenapa pencahayaannya juga harus baik. Terus yang kedua, gunakan alat pribadi seperti alat makan, alat minum, alat mandi itu terpisah. Kalau memungkinkan yang sakit diberikan makanan alat makan yang sekali pakai, itu mungkin akan lebih memudahkan untuk keluarga yang membantu di rumah. Tapi kalaupun misalnya yang nggak bisa seperti itu, dipisah tempat cucinya dan juga alat cucinya. Jadi tidak digunakan bersama-sama. Kamar mandi terpisah bila memungkinkan, tapi kalaupun tidak bisa terpisah, baiknya dilakukan disinfeksi rutin. Ya gitu ya, disinfeksi rutin itu nggak harus yang terlalu heboh-heboh, kita bisa pakai klorin atau pakai yang spray juga bisa, kayak gitu. Terus kamar tidurnya tapi harus terpisah. Ini sangat penting karena biasanya kalau udah tidur kita juga pasti nggak selalu pakai masker ya. Jadi kamar tidur baiknya terpisah dan wajibnya sih terpisah ya. Kalau misalnya tidak memungkinkan dan memang lagi susah banget dirujuk, dia tetap harus satu kamar beberapa orang, ya mau nggak mau harus pakai masker. Kayak gitu. Tapi memang disarankan semua harus tidur terpisah. Lalu hindari kontak dengan orang lain dan tidak bepergian. Bagaimana dengan orang di rumah? Ya kalau memang harus banget keluar kamar, ya oke, tetap dengan protokol kesehatannya, dengan tetap memakai masker, terus cuci tangan dan segala macam itu tetap harus berjalan. Tapi kalau misalnya masih bisa untuk tidak ada kontak dengan orang lain itu lebih baik. Dan juga tidak bepergian, karena banyak ditemukan juga orang-orang yang merasa udah pakai masker nggak apa-apa sambil keluar kayak gitu, atau beli makan dulu sebentar atau ke Indomaret dulu. Ada ditemui orang-orang yang dilaporkan orang-orang yang seperti itu. Nah itu tidak boleh sama sekali karena kita jadi membuat orang lain berisiko untuk terpapar COVID karena kita. Lalu tetap lakukan protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, gunakan masker, itu tetap apalagi di rumah yang masih bareng-bareng dengan orang lain. Bersihkan ruangan dengan disinfektan secara berkala, walaupun kita sendirian di ruangan, cuma ada kita aja, tetap kita harus bersih-bersih, tetap harus melakukan disinfeksi, karena kita di dalam ruangan kemungkinan kalau sudah sendirian pasti lepas masker ya. Kita batuk kah, atau kita bersin, atau mungkin kita sambil Netflixan, sambil ketawa-tawa nonton, itu kan juga kumannya bisa nyebar kemana-mana. Itu tetap harus dilakukan disinfeksi. Lalu tangani sampah dengan hati-hati, yang penting banget karena banyak orang-orang isoman tapi sampah medisnya yang kadang suka terlewat ya. Suka masih dibuang bareng dengan yang lain-lainnya. Mungkin kalau misalnya ada pemeriksaan di rumah, dia mau periksa sendiri gula darahnya berapa atau apa, kayak gitu. Itu yang harus diperhatikan, pisah plastik. Lalu harus ada pemantauan harian gejala dan berkoordinasi dengan puskesmas. Jadi ini berkaitan dengan poin yang tadi saya utarakan pertama, bahwa harus lapor ke Satgas atau ke puskesmas karena itu dia perlu adanya pemantauan harian. Isinya apa? Misalnya ada gejala tambahan, ada gejala baru, tiba-tiba sesak nafas misalnya, atau tiba-tiba batuk. Itu harus dilaporkan. Atau yang tadi yang nggak demam, tiba-tiba jadi demam. Terutama ini untuk ke arah yang kira-kira jadi perburukan. Kayak gitu. Jadi kenapa kita harus ada laporan ke puskesmas atau setidaknya ada dokter yang pribadi yang memang bisa dihubungi, itu lebih bagus agar bisa dipantau hariannya seperti apa.
Lalu jika kejadian semakin parah, segera lakukan pelaporan kepada petugas. Itu seperti yang tadi ya. Kalau misalnya mudah-mudahan puskesmas juga tanggap, jadi bisa ditindaklanjut dengan cepat. Selain itu, orang yang merawat tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi karena di rumah biasanya nggak sendirian, yang membantu harus juga taat protokol kesehatan. Bukan karena yang sakit di dalam ruangan, akhirnya yang di luar nggak pakai masker, bukan kayak gitu. Jadi yang di luar pun juga baik kita tetap pakai masker. Masih tetap akan ibaratnya kita masih satu sirkulasi udara lah kayak gitu ya. Jadi tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Berikutnya. Sorry, maaf. Oke, ini maaf balik lagi yang masih bila isoman di rumah. Oke, ini sedikit catatan, jangan lupa untuk minum obat teratur sesuai instruksi dokter. Untuk obat-obatan sendiri, kalau kita lapor ke Satgas atau puskesmas, kalau memang keadaan kondisinya juga nggak sehektik yang kemarin ya, yang seheboh beberapa minggu ini, mudah-mudahan sih suplai obatnya aman. Nah, ketika kita minum obat, jangan lupa minum obatnya teratur dan sesuai dengan instruksi dokter. Misalnya disuruh minum 2 kali sehari, minum 2 kali sehari. Kalau misalnya disuruh minumnya 1 kali sehari, minum 1 kali sehari. Walaupun mungkin banyak berita di WhatsApp bahwa minum obat ini harusnya sekian hari, ini seharinya sekian kali, kayak gitu. Kok beda ya sama dokter, ya sama yang dokter resepkan ke saya, kayak gitu. Tetap ikutin sesuai arahan dokter. Karena dokternya yang sudah tahu kondisinya seperti apa, tahu kita ada komorbid apa, atau kita pada saat sakit itu seperti apa, jadi dokternya pasti sudah menyesuaikan. Jadi harus teratur sesuai dengan instruksi dokter. Lalu bila ada efek samping obat yang tidak nyaman, harap dilaporkan ke dokter. Jangan langsung bikin video, lapor ke medsos, akhirnya kesebar kemana-mana. Aduh, saya minum oseltamivir, kok langsung mual-mual ya, saya muntah, ini pasti obatnya nggak bagus ini. Saya takut nanti jadi seperti ini, segala macam. Akhirnya kesebar gitu. Padahal kalau misalnya dilihat lebih lanjut atau mungkin dikomunikasikan dengan dokternya, bisa tahu bahwa memang salah satu efek samping dari minum oseltamivir adalah pusing atau vertigo, terus mual, terus rasa memuntah, kayak gitu. Jadi itu harus ada komunikasinya juga. Karena kalau kita udah lapor ke medsos, yang ada, wah jadi kesempatan buat yang lain untuk menggunakan informasi yang sebenarnya salah, yang belum misinformasi ya. Akhirnya jadi bikin yang lain jadi takut. Karena sudah banyak kasus di mana, terutama kepada di antara orang tua ya, yang takut akan minum obat karena takutnya terlalu keras, atau dia takut ke dokter, takut ke rumah sakit karena takut dibilang COVID dan lainnya, akhirnya di rumah terjadi perburukan malah jadi nggak ketolong kayak gitu. Jadi jangan sampai kita ada salah informasi yang kita laporkan ke media sosial, akhirnya jadi dampak besar juga buat orang lain. Oke, berikutnya. Pemantauan di rumah. Pemantauan di rumah apa saja sih yang perlu kita monitor selama isolasi mandiri? Pertama, kita harus monitor adanya perburukan gejala. Awalnya misalnya gejala ringan, lalu jadi sedang atau berat. Itu, maaf, boleh balik satu slide sebelumnya? Ke pemantauan di rumah. Slide next. Ya, ini. Apa saja yang harus dicek setiap harinya itu, kita harus monitor suhu tubuh dan saturasi oksigen menggunakan oximeter ya. Maaf, balik sebelumnya. Yang pemantauan di rumah. Ini dok. Ya, ini pemantauan di rumah ya. Monitor suhu tubuh, pakai termometer ya, boleh. Kalau misalnya punya termogan boleh, kalau mau pakai yang di ketiak juga boleh. Kalau pakai termogan, pastikan pencahayaannya cukup, terus keningnya nggak sedang keringetan, atau ada makeup tebal, kayak gitu, karena itu akan sangat mempengaruhi hasilnya. Lalu bisa menggunakan oximeter. Oximeter ini penting sekali untuk kita punya kalau sedang isolasi mandiri. Karena itu dia, kita takutnya ada perburukan
sesak nafas, merasanya kayaknya sesaknya biasa-biasa aja sih, tapi pas diperiksa pakai oximeter ternyata udah 92 misalnya kayak gitu. Atau kita juga takut adanya hypoxia yang berasanya nggak sesak tapi ternyata saturasi oksigennya udah sangat rendah. Lalu perlu tensimeter itu untuk tahu berapa sih tekanan darah kita, dan juga di situ biasanya sudah ada nadinya juga berapa. Apabila ada perburukan tanda vital, tekanan darah naik atau turun dengan drastis, nadinya cepat atau lambat, suhu badannya tambah tinggi atau terlalu rendah, saturasi oksigen turun kurang dari 95%, itu harus segera dilaporkan ke dokter yang memantau. Kayak gitu. Ya, jadi itu dia. Tadi kita perlu tensimeter, perlu termometer, perlu oximeter. Nanti boleh dibuat catatan, punya catatan sendiri. Jam sekian, misalnya mau diperiksa 3 kali sehari. Jam pagi kita berapa tensinya, siang berapa, malam berapa, terus apa yang dirasakan di setiap saat itu. Ya, berikutnya. Oke. Ini slide 17 soal. Masa, bukan, berikutnya. Ya, ini dia. Kelompok ini adalah kelompok yang rentan perburukan. Kita harus waspada, siapa saja yang memiliki risiko tinggi perburukan saat isolasi mandiri adalah orang usia lebih dari 45 tahun dan yang memiliki komorbid. Komorbid contohnya kayak tadi ya, diabetes, obesitas, penyakit ginjal, autoimun, jantung, tuberkulosis, kanker, dan lain-lainnya. Kenapa kita harus waspada? Karena kita harus hati-hati karena di akhir minggu pertama bisa jadi ada perburukan yang rentan terjadi perburukan. Karena kita mungkin Bapak Ibu pernah dengar tentang badai sitokin dan lain-lain, itu biasa terjadi di antara hari ke-5 sampai ke-7 mulai ada gejala-gejala kayak gitu, mulai ada perburukan, gejalanya nggak khusus tapi kelihatan ada perburukan di pasien. Kalau dalam seminggu atau sudah lewat seminggu kelihatannya aman-aman aja sih, insya Allah biasanya akan lebih baik kondisinya. Tapi itu dia kenapa tadi syarat isolasi mandiri itu bukan untuk lansia ataupun orang dengan komorbid, karena yang salah satu yang dikhawatirkan adalah seperti ini. Termasuk juga untuk ibu hamil ya. Ibu hamil tuh dia juga rentan karena dia ada perubahan di kekentalan darahnya dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi apabila kita merawat keluarga yang lansia atau memiliki komorbid, pastikan bahwa sejak awal muncul gejala sudah dikonsultasikan ke dokter dan dipantau rutin, baik itu oleh puskesmas atau dokter pribadinya, atau boleh lewat telemedicine pun juga boleh. Monitor kondisi setiap hari sejak muncul gejala. Berikutnya. Oke, bagaimana bila perburukan saat isoman? Biasanya perburukan yang sering terjadi itu adalah sesak nafas. Karena COVID ini lebih sering menyerang ke daerah saluran pernafasan. Nah, kalau misalnya ada perburukan yang biasanya memang ke arah pernafasan, jadi sesak, sebisa mungkin kita bisa ada akses ke oksigen. Jadi diberi oksigen, biasanya pakai nasal kanul ya, yang kayak masih kayak tali biasa gitu, belum yang sampai sungkup. Bisa dipasang di 5 liter, di 2 liter, disesuaikan. Selain itu kita bisa lakukan posisi proning, terutama untuk orang-orang yang sudah berasa sekali sesaknya. Proning ini tengkurap dengan ada bagian-bagian yang harus diganjal untuk bantu ngebuka pernafasan. Ini untuk membantu performa paru dan saluran nafasnya. Jadi kurang lebih bila ada perburukan saat isoman yang biasanya karena sesak nafas, itu yang harus kita lakukan. Berikutnya. Oke, sekarang kita sudah isoman misalnya, sudah isoman 10 hari, terus kapan nih kita dibilang sembuh? Nah, kriterianya adalah kalau dia harus PCR lagi. Kalau dia OTG, kalau pasiennya OTG, orang tanpa gejala atau hanya gejala ringan, biasanya sih tidak disarankan untuk PCR lagi. Walaupun saya tahu banyak yang datang untuk PCR ulang karena kantornya maunya ada PCR ulang kita, dan PCR-nya harus negatif. Nah, itu yang sebenarnya agak kasihan.
Jadi sebenarnya kalau sudah isolasi mandiri selama 10 hari, lalu tidak ada gejala tambahan, tidak ada gejala baru terutama ya atau yang sebelumnya demam sekarang udah nggak demam, misalnya sebelumnya ada batuk juga, tapi sekarang batuknya udah mulai cuma sedikit-sedikit aja, itu sudah bisa dibilang sembuh. Tapi itu kalau misalnya dia tanpa gejala hanya 10 hari, berarti kan dia sampai akhir pun juga nggak ada gejala ya, itu 10 hari dianggapnya sudah sembuh. Kalau dia gejala ringan, kayak tadi misalnya awalnya dia ada demam sama batuk, sama hilang penciuman. Nah, di hari ke-10 dia udah nggak demam, tapi batuknya masih ada sedikit-sedikit, penciumannya sudah mulai ada walaupun belum full. Nah, itu biasanya ditambah 3 hari lagi. Nanti di-assess lagi sama dokternya. Oh ternyata masih ada nih sisa batuknya sama penciumannya masih belum ada banyak perbaikan dari yang hari ke-10. Nah, itu nanti bisa ditambah 3 hari lagi. Jadi dilihat setiap 3 hari. Tapi kalau misalnya memang kelihatannya memang ini hanya sisa-sisa gejala aja, itu sudah bisa dinyatakan sembuh. Makanya kenapa penting adanya konsultasi dengan dokter atau puskesmas agar bisa bisa tahu ini sebenarnya saya udah dianggap sembuh atau belum ya, kayak gitu. Karena kalau kita cek ulang PCR lagi, cek lagi PCR, apalagi untuk yang OTG atau yang gejala ringan ya, dan hasilnya positif lagi, itu lama-lama jadi stres dan kasihan juga sebenarnya hidungnya. Dicolok-colok terus setiap sekian hari dengan harapan hasilnya negatif kayak gitu. Sedangkan PCR itu sendiri dia mendeteksi badan virus. Jadi mau itu virusnya mati ataupun hidup, dia tetap mendeteksi gitu. Jadi bisa jadi bulan kedua dia masih aja positif saat PCR, tapi sebenarnya dia udah nggak ada gejala sama sekali kayak gitu. Jadi kenapa kita nggak pakai PCR, terutama untuk yang ringan dan tanpa gejala sebagai syarat sembuh. Kalau misalnya kita sudah lapor ke puskesmas, itu nanti bisa dapat surat kesehatan dari dokter, surat bahwa memang sudah selesai isolasi mandiri, dengan demikian dinyatakan sudah sembuh dari COVID. Kayak gitu. Sedangkan kalau untuk yang gejala sedang atau berat, karena biasanya pasti kita rujuk ke rumah sakit, itu harus sesuai dengan asesmen dari dokter di sana. Pasti akan di PCR ulang kalau di rumah sakit. Ya. Berikutnya. Oke, kesimpulannya, yang pertama, isolasi mandiri dilakukan untuk pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala. Dapat dilakukan di rumah atau di lokasi terpusat seperti Wisma Atlet misalnya ya. Yang kedua berikutnya kita harus lapor ke Satgas atau Puskesmas dan Ketua RT. Harus punya alat pantau sendiri dan harus tahu cara penggunaannya, jangan lupa. Cara pakai tensimeternya, oximeter, termometer, dan juga ada catatan gejala harian. Lalu kita juga harus minum obat sesuai instruksi dokter, dan kesembuhannya itu dinyatakan oleh dokter. Jadi kita nggak boleh menyatakan sendiri kayak gitu ya. Walaupun kita tahu saya OTG 10 hari juga selesai gitu, tapi tetap dikonsultasikan. Oke. Sekian tentang isolasi mandiri. Kita mau ada tanya jawab dulu tentang isolasi mandiri atau gimana Dokter Dewi? Atau mau lanjut dulu? Lanjut aja dok. Nanti kalau udah selesai baru pertanyaannya di belakang. Tanya jawab ya. Oke. Tanya jawab ya dok. Tapi kalau ada mau sekarang, menurut dokter? Boleh yang mana aja kok. Mau lanjut dulu juga nggak apa-apa. Lanjut dulu aja dok, biar sekalian. Oke, iya. Makasih dok. Makasih dokter. Berikutnya adalah pencegahan COVID ya. Pencegahan COVID kita bicara di sini tentang vaksinasi. Oke, vaksinasi tujuannya adalah mencapai kekebalan kelompok. Kita pasti sudah sering dengar ya dari awal herd immunity itu maksudnya gimana ya? Semuanya kebalnya tuh semua, bukan cuma beberapa orang saja. Kayak gitu. Jadi kenapa sih yang sudah pernah COVID dia sudah dapat antibodi sendiri nih saat dia kena COVID. Yang belum dapat COVID ya dibantu juga dengan yang dari vaksinasi ini. Dia sama-sama kebal. Kayak gitu. Sasarannya adalah semua orang sehat dan penyintas COVID-19 usia 12 tahun ke atas, ibu hamil dan menyusui. Tapi khusus untuk ibu hamil dan menyusui itu menggunakannya Sinovac. Sekarang sudah keluar juga aturannya bahwa boleh menggunakan Pfizer dan Moderna. Untuk AstraZeneca-nya belum bisa untuk ibu hamil dan menyusui. Kayak gitu ya. Berikutnya.
Oke, syarat vaksin pertama harus dalam keadaan sehat. Mau batuk pilek dulu jangan dulu deh, lebih baik sehat dulu. Karena kalau kita lagi batuk pilek, apalagi demam, itu berarti memang sudah ada kuman di tubuh kita. Artinya kekebalan tubuh kita juga lagi rendah. Lebih aman untuk kita dalam keadaan sehat dulu. Lalu bila kita pernah COVID, boleh tetap divaksin. Misalnya vaksin pertama sudah pernah nih, terus nggak lama COVID. Terus gimana nih, saya bisa vaksin lagi nggak untuk yang keduanya ngelengkapin? Bisa tetap, tapi harus menunggu 3 bulan sejak dinyatakan sembuh. Ya, jadi bukan sejak hari pertama dibilang COVID, tapi sejak dinyatakan sembuh. Makanya kenapa komunikasi dengan puskesmas atau dokter itu penting biar tahu kapan sih kita bisa hitung 3 bulan setelahnya. Ya, kalau misalnya sudah COVID belum pernah vaksin yang pertama juga, ya nggak apa-apa. Berarti habis itu punya jatah 2 dosis. Lalu tekanan darahnya harus di bawah 180/110. Gula darah sewaktu misalnya ada diabetes ya, riwayat diabetes, itu harus kurang dari 250 mg per desiliter ketika mau vaksin. Dan peserta dengan penyakit kronis sebaiknya mendapatkan surat layak vaksin dari dokter spesialis yang merawat. Penyakit kronis ini misalnya ada tiroid, atau ada kanker, atau sakit-sakit lainnya, atau yang autoimun terutama juga ya, itu harus dapat surat layak vaksin. Walau sebenarnya secara umum ya, kalau secara umumnya kalau dia tidak kumat dalam beberapa bulan terakhir dan minum obatnya teratur, dia kondisi stabil, biasanya sih aman dokternya. Dokternya akan bilang aman untuk divaksin. Tapi kalau misalnya minum obatnya kadang iya, kadang enggak, itu lebih baik di ini dulu deh. Atau ada riwayat kumat ya, kambuh kayak gitu ya, misalnya asmanya kambuh, itu lebih baik distabilin dulu, kondisinya sudah oke, baru vaksin. Jadi jangan dipaksakan kayak gitu ya. Berikutnya. Oke, berikutnya jenis vaksin dan efikasinya. Vaksin COVID sendiri itu ada banyak macamnya. Kita tahu ada Sinovac, ada AstraZeneca, Sinopharm, Novavax, Moderna, dan Pfizer. Semuanya sudah masuk ke Indonesia, kecuali Novavax ya. Dan semua punya efikasinya masing-masing. Efikasi itu adalah seberapa ampuh sih dia menjaga kita dari COVID, kayak gitu ya. Jadi yang namanya vaksin itu bukan berarti kita kebal 100% dari penyakit yang dimaksud kayak gitu. Jadi sama ketika kita kecil vaksin BCG untuk tuberkulosis, bukan berarti pas sudah besar kita nggak bisa tuberkulosis, kita bisa terpapar. Tapi karena badan kita sudah dikenalkan dengan kumannya, badan kita sudah punya antibodinya nih, sudah punya kekebalan tubuh untuk melawan si kuman itu. Sama juga dengan vaksin COVID. Karena kita sudah sudah dikenalin sama kumannya, ketika kita terpapar COVID, yang diharapkan adalah gejalanya itu tidak separah kalau misalnya kita tidak divaksin, kayak gitu. Nah, itu memang semua balik lagi ke efikasinya. Untuk Sinovac sendiri itu efikasinya adalah 65%. AstraZeneca 70%, Sinopharm 79%, yang paling tinggi itu memang Pfizer. Ya, nggak jauh beda sama Moderna ya, beda-beda 1%. Tapi semua pasti dikembalikan juga ke bagaimana tubuh kita merespon, bagaimana kita menjaga kesehatan kita, kayak gitu. Tapi dari jenis vaksinnya sendiri memang saat ini yang paling tinggi efikasinya adalah dari Pfizer, yaitu 95%. Ya, jadi ada macam-macam, semua tergantung biasanya tergantung dari pemerintah lagi punya apa atau stoknya bagaimana, itu salah satu yang menentukan juga kayak gitu. Berikutnya kita bisa vaksin di mana? Vaksin bisa di macam-macam tempat, bisa di puskesmas, bisa di vaskes kesehatan, baik itu klinik atau rumah sakit yang memang menyelenggarakan vaksinasi COVID, bisa dari perusahaan, atau bisa juga di sentra-sentra vaksin. Ini contohnya waktu terakhir kemarin kita bareng Lions ya, itu Lions buka, itu kita sebut sebagai sentra vaksin. Atau ada juga yang di Gelora Bung Karno dan lain-lain. Sekarang semakin banyak sentra vaksin karena memang kita pengen segera mencapai herd immunity. Jadi tercapai biar kita nggak PPKM terus ya, Dok ya. Berikutnya. Oke, kalau kita divaksin apakah
ada gejala-gejala atau efek sampingnya. Bisa ada. Namanya kita sebut sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Semua vaksinasi, baik yang vaksinasi COVID atau bukan, itu pasti memiliki kemungkinan KIPI. KIPI itu bisa dari mana aja sih? Kenapa dia bisa terjadi? Pertama, bisa reaksi berkaitan dengan kandungan dari vaksinnya. Jadi vaksin itu kan isinya bukan benar-benar cuma kumannya itu aja, tapi dia juga ada tambahan-tambahan lainnya juga untuk jadi satu buah vaksin yang memang bagus. Jadi bisa dia alergi terhadap kandungan vaksinnya, atau berkaitan dengan defek kualitas vaksin, atau kekeliruan prosedur juga bisa. Atau yang juga banyak ketemunya adalah kecemasan yang berlebihan, karena udah takut duluan nih. Udah pertama takut sama jarum suntiknya, terus yang kedua takut nanti akhirnya jadi COVID karena mikirnya, wah ini ada kuman COVID masuk ke dalam tubuh saya, nanti saya jadi COVID lagi, kayak gitu. Akhirnya dia jadi mengeluarkan gejala-gejala yang kesannya seperti reaksi dari vaksin itu sendiri, misalnya kayak nafas cepat, pingsan, berdebar, kayak gitu. Padahal sebenarnya lebih karena kecemasan atau rasa takut. Atau bisa juga karena kebetulan aja sih, kayak gitu ya. Ini contoh-contoh KIPI yang biasa terjadi. Pertama adalah nyeri atau bengkak dan kemerahan di tempat suntik. Biasanya kita suntik di lengan kiri. Lengan kiri itu biasa, terutama sih untuk orang yang bukan kidal ya, yang nulis biasa pakai tangan kanan. Ya, kenapa di kiri? Karena kalau misalnya dia bukan kidal berarti kan tangannya biasanya yang sering digunakan adalah yang kanan. Jadi kita suntik sebelah kiri. Kalau dia kidal biasanya kita suntik sebelah kanan. Lalu selain itu adalah demam, sakit kepala, lelah atau tidak enak badan, mengantuk, mual, lapar. Mengantuk, mual, lapar ini paling sering ditemukan di vaksin Sinovac. Kalau yang lainnya, terutama yang dasarnya mRNA itu adalah kandungan dari AstraZeneca, Moderna, Pfizer, itu mRNA. Itu seringnya demam, demamnya biasanya tinggi. Demam tinggi bisa rata-rata gejala ini sekitar 2-3 hari. Bisa lebih, bisa kurang. Tapi kalau misalnya dirasa semakin memburuk, atau terlalu lama, kayaknya saya udah seminggu kayak masih aja demam-demam, itu harus diperiksakan ke dokter. Ya, berikutnya. Kalau sudah vaksin masih bisa terinfeksi COVID? Ya, jawabannya bisa. Bisa dan memang banyak kejadiannya ya, banyak kejadiannya. Tadi kita balik lagi ke efikasi sama jenis yang memang kita gunakan. Walaupun kita bisa terinfeksi COVID, kita masih bisa tetap dapat dalam tanda kutip booster antibodinya itu ketika kita melengkapi vaksin kita kalau misalnya memang belum selesai. Jadi kayak tadi ya, walaupun kita sudah divaksin apapun, ya kalau misalnya memang kita terpapar, ya kita masih bisa ada kemungkinan untuk sakit dari penyakit itu. Tapi yang diharapkan adalah gejalanya itu tidak seberat orang-orang yang tidak divaksin. Tapi kita balik lagi, jangan lupa kita udah vaksin tapi komorbidnya nggak dikontrol. Saya darah tingginya nggak dikontrol, asmanya nggak dikontrol, diabetesnya nggak dikontrol. Divaksin tapi tubuh kitanya juga nggak bagus, ya nanti pas sakit malah takutnya malah jadi risiko, jadi gejala berat. Berikutnya, selain vaksin, ini juga penting tetap terapkan protokol kesehatan untuk menyempurnakan pencegahan. Jadi nggak cukup cuma sampai divaksin habis itu keluar tanpa masker, terus kita ngumpul sana-sini tanpa masker juga, bebas seperti biasa, itu masih belum bisa kita terapkan untuk saat ini. Kita tetap masih harus berjaga-jaga karena saat ini baru 20% di Indonesia yang sudah vaksin. Yang vaksin satunya sudah banyak, vaksin 2-nya masih kejar-kejaran. Kayak gitu ya, dan vaksin satunya juga masih belum, masih 20%, masih banyak banget ini PR kita. Jadi kenapa vaksinasi ini masih harus terus digalakkan? Karena kita mau cepat-cepat lepas dari COVID ini ya. Jadi jangan lupa maskernya, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan, dan juga kurangi mobilitas. Baik. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat malam. Kalau misalnya ada yang bertanya, boleh kita buka sesi tanya jawab. Terima kasih Dr. Nurul. Wah, keren banget ya. Ini ada beberapa pertanyaan, Dok, akan saya bacakan. Ada yang menanyakan, apakah
kita yang sudah menerima 2 kali vaksin dapat divaksin untuk ketiga kali karena sudah lewat 4 bulan? Oke, pertanyaannya bagus ya. Memang sekarang udah mulai banyak nih yang menanyakan itu juga. Kalau sudah dapat vaksin 2 kali, memang sih rekomendasinya harus booster lagi ya setelah 6 bulan katanya itu menurut risetnya setelah 6 bulan di boost yang ketiga. Tapi permasalahannya saat ini karena kita harus mengacu ke kebijakan pemerintah, saat ini pemerintah belum ada saran seperti itu. Mungkin salah satunya juga masih banyak yang mikir, ya ini 20% aja belum selesai, ini aja baru 20%, 80% lagi masih belum pada vaksin gitu ya. Jadi masih mengutamakan dosis untuk yang belum vaksin. Walaupun ya berharapnya sih nanti kita semua bisa dapat booster ya, baik itu dengan merek yang sama atau yang berbeda. Ya, karena di luar negeri sudah banyak yang mulai melakukan koktail vaksin. Jadi awalnya apa digabung dengan yang lain kayak gitu. Jadi katanya sih imunitasnya lebih bagus kayak gitu. Tapi untuk saat ini menjawab pertanyaan tadi, saat ini kita belum dari pemerintah belum ada kebijakan seperti itu, tapi sudah ada saran untuk booster dari orang-orang yang riset. Jadi kita tetap harus mengikuti saran dari Kemenkes ya dok, ikut Iya, aturannya kita ya, sesuai nggak boleh aturan. mau-maunya. Walaupun Iya. di luar negeri di mana-mana sudah menganjurkan untuk vaksin ketiga Iya, dan sebagainya, kita harus sabar, kita harus tunggu program dari pemerintah ya dok. betul. Ada pertanyaan lagi dok, dalam masa rentang waktu menunggu vaksin kedua, apakah saya tidak boleh mengkonsumsi makanan atau minuman yang beralkohol, bir misalnya? Oke, sebenarnya boleh aja selama menunggu vaksin kedua ya. Selama menunggu vaksin kedua nggak apa-apa. Makanan atau minuman beralkohol atau ada wine-nya dan lain-lain itu masih oke. Tapi ketika sudah mau vaksin, baiknya dilepas dulu tuh, kita cleansing dulu lah ya. Kayak gitu. Jadi ketika kita vaksin, setidaknya kita nggak keliru nanti kalau misalnya ada efek samping, kita tahu bahwa badan kita saat itu memang tidak ada kandungan alkoholnya atau lain-lainnya agar nggak bias nanti ketika ketika ada efek samping misalnya kayak gitu. Ada lagi pertanyaan, tapi tadi sepertinya udah dijawab. Apakah boleh vaksin satu dan kedua beda merek? Tadi sudah dijawab oleh Dr. Nurul bahwa memang dianjurkan dari luar memang boleh beda-beda supaya lebih efikasinya lebih bagus, tapi belum ada aturannya di Indonesia. Iya, Jadi saat belum ini bisa kalau dilakukan kita secara masih tertentu. ya vaksin dosis pertama dan dosis kedua harus sama kayak gitu. Jadi yang sama dulu, nanti pas berikutnya boosternya mungkin yang berbeda kayak gitu. Sama seperti nakes ya saat ini ya. Yang keduanya dikasih Moderna kayak gitu. Apakah bila ada bawaan sakit asma boleh vaksin atau berkonsultasi dokter dulu ya? Oke, kalau ada asma boleh sebenarnya, orang asma boleh divaksin. Tapi harus pastikan dulu memang dia nggak ada kambuh nih. Setidaknya 1 bulan terakhir, pertama dia memang harus rutin minum obat, dalam arti kalaupun dia nggak rutin, dia sudah nggak ada kambuh-kambuhan 1-2 bulan terakhir. Kayak gitu. Kalau misalnya masih kambuh sih, baiknya harus distabilin dulu kondisinya. Karena takutnya nanti kita sebenarnya kita cuma takut ada masking effect aja sih. Dia sebenarnya sesaknya ini karena memang dia asma yang kambuh atau karena memang efek samping dari vaksinnya. Selain itu takutnya ternyata sesaknya juga karena penyakit yang lain kayak gitu. Yang akhirnya ketika masuk virus ini, malah si vaksin ini akhirnya dia malah jadi makin parah kayak gitu. Jadi secara umum boleh, tapi pastikan sudah terkendali. Kalau misalnya nggak yakin ini saya termasuk terkontrol apa enggak ya, boleh ke dokter spesialis. Terima kasih dokter. Sekarang ada lagi pertanyaan. Apakah orang mempunyai riwayat kelainan darah seperti talasemia setelah divaksin bisa memicu terjadinya penyakit darah seperti leukemia? Terima kasih dok. Oke, talasemia terus divaksin lalu terpicu menjadi leukemia. Saat ini sih saya belum baca ada literatur yang seperti itu ya, karena juga beda penyakit juga beda penyebabnya juga. Jadi kalau menurut saya sih saat ini saya rasa karena juga belum ada literatur ke sana, jadi saya rasa sih nggak sampai jadi leukemia ya.
karena Iya, memang beda juga cara timbul penyakitnya itu juga beda. berbeda. Mm-mm. Ya. Maaf dok, izin bertanya, bagaimana membedakan flu biasa dengan flu COVID? Terima kasih. Oke, flu biasa sama flu COVID memang dia sebenarnya mirip-mirip. Cuma nanti kita lihat dari gejala penyerta lainnya. Tapi yang paling sering dikeluhkan dari flu-nya COVID ini adalah pertama dari penciuman. Itu yang paling sering. Kadang flu COVID ini dia sangat ngasih efek nih ke penciuman. Penciumannya jadi turun, jadi benar-benar hilang ya, atau dia bisa cium tapi harus dalam jarak dekat banget kayak gitu. Tapi dia nggak ada perubahan sekali, mau dia kena matahari atau kan kadang ketika kita lagi flu kita kena panas dan matahari agak berasa lebih enak. Nah ini nggak ada perubahan sama sekali kayak gitu. Walaupun memang agak sulit ngebedainnya ya, karena sama-sama pilek, sama-sama bindeng, sama-sama nggak kecium, tapi biasanya penciumannya itu yang lebih sering terdampak. Berikutnya dok. Pandemik begini banyak orang kena terpapar buat keamanan ya dok. Dok, 4 bulan yang lalu saya mengalami gejala seperti COVID. Saya meriang 5 hari dan hilang penciuman dan rasa sekitar 10 hari waktu dites COVID sendiri yang pakai tes air liur negatif. Apakah itu saya sudah kena COVID? Gejalanya tadi apa? Gejala seperti COVID. 4 bulan yang lalu saya mengalami gejala seperti COVID. Saya meriang 5 hari dan hilang penciuman dan rasa sekitar 10 hari. Tapi waktu dites COVID sendiri yang pakai tes air liur negatif, apakah saya sudah kena COVID? Oke, kalau kita lihat dari gejalanya memang itu khas sekali sama COVID ya. Kalau saya sih curiganya itu COVID. Tapi kenapa pemeriksaan yang air liur itu belum dipakai sebagai alat diagnostik? Karena dia sensitivitasnya dan spesifisitasnya rendah. Kayak gitu. Jadi untuk diagnostik, untuk menegakkan diagnosa bahwa dia memang positif COVID atau tidak, saat ini kita masih tetap mengacu ke PCR. Ya, jadi di swab. Kayak gitu. Dari situ baru kita bisa bilang positif. Walaupun misalnya kayak tadi gitu ya, kalau dari gejala aja saya akan mungkin, kalau saya jadi dokter ya, saya akan bilang itu kemungkinan besar COVID kayak gitu. Tapi kalau diperiksanya pakai air liur karena dia kurang spesifik dan sensitif, hasilnya bisa jadi negatif kayak gitu. Karena semua pemeriksaan itu kan tergantung dari mana kita ngambil sampelnya dan reagennya juga ya, cairan si liquidnya itu yang dipakai untuk alat periksanya. Nah jadi kalau waktu itu diperiksa pakai PCR kita bisa lebih yakin itu positif atau tidak kayak gitu. Ya bisa false negatif ya dok, sepertinya negatif padahal harusnya positif. Betul, karena alatnya itu tidak akurat. Terus atau waktu pemeriksaannya tidak akurat karena yang air liur biasanya dianjurkan bangun tidur sebelum belum makan, belum ngapa-ngapain, baru periksa lebih akurat, tapi nggak jamin keakuratannya. Itu lebih akurat gitu ya dok. Iya. Baik, sekarang pertanyaan yang lain. Jika di keluarga ada yang COVID, apakah keluarga yang serumah boleh divaksin? Dan jika ada darting itu darah tinggi, apakah boleh divaksin? Thanks dok. Oke, bila serumah ada yang COVID, saya salah satu, bisa berempat, satu ada yang COVID. Apakah yang 3 ini boleh divaksin? Jawabannya boleh kalau dia sudah ikut isoman dulu, kayak gitu. Jadi misalnya bapaknya lagi positif, jadi dia isolasi mandiri. Nah yang 3 ini disebut sebagai kontak erat. Kontak erat adalah dia yang memang ada kontak langsung ke pasien dan lain-lain itu ya. Karena dia kontak erat, jadi dia harus isolasi juga. Karena ada namanya masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah masa di mana virusnya itu sedang memperbanyak diri nih. Jadi belum tentu gejalanya tuh keluar dalam hari ini bapaknya positif, besoknya anaknya harusnya udah ada gejala nih kayak gitu. Nggak harus seperti itu. Masa inkubasi itu bisa sampai 14 hari. Makanya kenapa biasanya kita minta untuk peserta yang memang seperti itu ya, kita biasanya sarankan untuk pulang dulu, isolasi mandiri dulu karena masih terlalu dekat. Takutnya kita sudah vaksin, ternyata dia COVID kayak gitu. Berarti kan kekebalan tubuh dia juga lagi rendah. Malah jadinya kurang baik ya. Jadi biasanya
kita suruh dia isolasi mandiri juga selama minimal 10 hari atau paling lama 14 hari. Kalau misalnya selama dia isolasi mandiri nggak ada gejala, itu dia lebih aman untuk divaksin. Kayak gitu. Tapi untuk yang positifnya nunggu tetap 3 bulan. Kalau misalnya di tengah-tengah lagi disuruh isoman juga ini sambil nunggu masa inkubasinya selesai ini, itu tiba-tiba dia positif, bergejala, ya berarti dia harus mengikuti protokol yang kalau pasien positif, yaitu 3 bulan. Terus kalau darah tinggi boleh divaksin, tapi itu dia syaratnya ketika datang untuk divaksin, tekanan darahnya itu kurang dari 180/110. Misalnya tekanan darahnya 160/100, itu masih bisa diterima. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya 160/110 itu nggak bisa, walaupun atasnya 160, kayak gitu. Ya jadi bisa, yang penting pastiin dulu dia kurang dari 180/110. Selain itu baiknya sudah terkontrol, jadi bukan hanya saat itu aja turun gitu ya, tapi memang dia terkontrol, rutin minum obatnya. Oke. Ada pertanyaan lagi, Dok. Jika anosmia sudah hilang, bisakah terjadi perburukan kondisi pasien? Jika anosmia sudah hilang, dalam arti ini masih dalam masa isolasi ya? Nah, ini nggak jelas nih. Pak Heru, boleh bicara Pak Heru? Pak Heru. Baik, kalau misalnya dia sedang masa isolasi, apakah dia bisa perburukan? Ya masih bisa aja tetap ya, karena semua balik lagi ke kondisi pasien, ada komorbidnya apa, usianya berapa, selain anosmia kayak gitu. Jadi bisa ada perburukan dari situ. Ya, jadinya Dok ya, walaupun kadang-kadang PCR yang sudah negatif pun bisa terjadi perburukan ya Dok, karena efek samping yang memanjang. Iya. Badannya sudah Iya, menjadi ada yang rusak kita sebut long sehingga COVID. menjadi fatal. Jadi bisa ya Dok. Ini mah bukan Bisa. patokan, anosmia itu bukan patokan, karena anosmia adalah hanya gejala ya Dok, salah Iya, satu gejala, betul. bukan penyakitnya. Sekarang banyak yang tensinya 145/98, merasa tinggi dan takut vaksin. Apa tidak ada efek sampingnya? Oke. Misalnya kayak tadi ya, tensinya 145/98. Sebenarnya itu masih dalam batas aman untuk divaksin. Jadi Kementerian Kesehatan sudah melakukan riset, sudah ada saran dari pembuat vaksin ya, produsen vaksinnya sendiri, berapa sih dengan isi vaksin yang seperti ini, mereka sudah risetkan juga, karena ini kan sudah diuji klinis ya, sudah sampai tahap paling terakhir gitu, bahwa memang aman untuk pasien-pasien dan peserta vaksin yang tensinya itu di bawah 180/110 kayak gitu. Jadi sebenarnya aman. Tinggal itu dia tadi, KIPI itu bisa terjadi karena orangnya cemas kayak gitu, orangnya takut. Aduh, saya merasa 145/98 ini udah tinggi banget kayak gitu. Takutnya nanti kayak gini, takut ada segala macam yang pernah dia baca mungkin selama buka-buka WhatsApp dan lain-lain ya. Akhirnya jadi nggak berani kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau dari acuan Kementerian Kesehatan sih itu sudah aman untuk divaksin. Itu dia kenapa kita minum obat itu harus teratur dan harus terkontrol, karena seperti itu kita untuk menjaga kondisi yang stabil. Dok, mau tanya, pada saat isoman di rumah, gulanya hanya 150, tapi ketika dibawa ke rumah sakit, gulanya langsung tinggi karena positif COVID. Loh? Apakah COVID bisa menyebabkan gula naik drastis? Oke. Jadi COVID itu dia salah satu yang salah satu organ yang kena itu juga adalah pembuluh darah juga ya. Jadi dan orang dengan diabetes itu juga sangat rentan pembuluh darahnya, dan organ-organ yang lain itu pasti kena kayak gitu. Jadi apakah bisa itu terjadi? Ya bisa-bisa aja. Tapi juga pertama kita lihat juga alat di rumah sama alat di rumah sakit. Seberapa, kalau misalnya alat di rumah kita kalibrasi apa enggak. Walaupun kita beli, tapi yang namanya alat sering dipakai itu harus dikalibrasi. Jadi harus dicek ini valid nggak nih hasil dari pemeriksaannya kayak gitu. Kalau misalnya kita jarang kalibrasi tapi sering dipakai, ya takutnya jadi nggak valid hasilnya. Atau bisa juga memang
kondisinya saat itu ketika kita sakit orang dengan diabetes dia memang gulanya lebih mudah untuk naik karena adanya inflamasi peradangan dalam tubuh dan lain-lain yang akhirnya mempengaruhi ke level gula darahnya itu, kadar gula darahnya. Jadi bisa saja memang itu terjadi. Bisa juga karena mereka isoman, Dok. Kadang-kadang mereka beli obat sendiri kan beredar tuh. Obat yang bagus dexamethasone 0,5 3 kali 1. Beli sendirilah mereka karena dibilang itu bagus antiinflamasi ya kan, Dok. Nah, tetapi itu berlaku untuk orang yang tidak diabetes. Kalau ada diabetes makan dexamethasone gulanya pasti akan naik loncat. Bisa saja mereka isoman dengan mengobati diri sendiri dengan membaca-baca yang beredar itu ya, Dok. Iya betul. Sehingga gula darah mereka harus diingat betul. Karena harus diingat juga bahwa ada interaksi obat. Iya. Obat yang minum obat gula, dia ada yang harusnya obat gula itu nggak boleh digabung dengan obat ini kayak gitu. Makanya kenapa harus ada konsultasi dokter? Iya. Izin dok, ada pertanyaan. Untuk maintain kesehatan setiap hari, vitamin-vitamin apa saja yang perlu dikonsumsi seperti multivitamin, vitamin D plus K2 harus berapa IU, vitamin C dan lain-lain. Yang merek apa yang aman di lambung? Karena saya ada MA akut, trigliserida di ambang batas tinggi, asam urat juga dan kreatinin di ambang batas tinggi. Mohon masukannya untuk vitamin-vitamin apa yang harus dikonsumsi dan baik. Terima kasih banyak sebelumnya. Salam sehat. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk vitamin, kalau misalnya kita kreatininnya juga tinggi, kita pastikan juga bahwa memang tidak ada kelainan ginjal. Karena yang namanya vitamin, walaupun ada rekomendasinya, kalau vitamin D harus sekian banyak per hari, vitamin C sekian, vitamin A sekian. Tapi kita harus tahu juga kondisi tubuh kita. Kalau misalnya ginjal kita terganggu, banyak dari vitamin itu juga diekskresikan, dikeluarkannya di pembuangan akhirnya itu lewat ginjal Kak, atau lewat hati. Jadi itu yang harus pastikan juga dalam keadaan baik. Jadi apalagi dengan Bapak dengan yang tadi ya yang menanyakan, saya ada trigliserida sekian, ini sekian, kreatinin sekian, barium berapa, kita juga belum tahu. Itu mungkin harus ada modifikasi berapa banyak sih atau jenis apa dosisnya itu berapa besar kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung dipukul rata. Ini sekian ya kayak gitu. Kalau untuk aman-amannya ya paling kita kasih multivitamin kayak gitu. Untuk secara umumnya aja ya multivitamin, karena biasanya multivitamin itu sudah dihitung kurang lebih kebutuhan untuk satu orang dalam satu hari sekian kayak gitu. Kalau untuk kita pisah-pisah satu-satu, harus diingat juga bahwa karena tubuh kita pun juga dapat itu dari makanan yang kita makan kayak gitu ya. Jadi terlalu banyak mengkonsumsi pun juga ketika kita tidak membutuhkan itu juga unnecessary ya, nggak perlu. Akhirnya hanya jadi waste aja dan jadi beban untuk ginjal kita dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi baiknya dipastikan dulu kondisi seperti apa. Kalau memang nggak ada gangguan ginjal dan segala macam, ya mungkin masih lebih aman. Iya. Jadi seperti vitamin D kan dianjurin dok minumnya 10.000, 5.000 gitu. Tapi kan kalau misalnya sakit juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya sakit lagi COVID. Iya, tapi kalau ginjalnya parah dok kan nggak bisa ya karena vitamin D tidak larut di dalam air. Mereka akan tersimpan di dalam tubuh malah memperberat fungsi ginjal ya dok. Iya. Jadi sebaiknya memang minumnya dosis kecil-kecil aja yang ada di dalam multivitamin. Minum satu jenis multivitamin sudah mencakup semuanya ya dok. Iya, makanya karena kita juga makan juga harus dipastiin bagus nutrisinya karena dari situ pun akan sangat membantu. Ya, seperti vitamin C ya dok kan larut dalam air. Dan kebanyakan juga percuma ya dok, kita minum lama-lama kita kencing-kencing hilang juga. Jadi minum harus sesuai dosis ya dok. 1.000 atau 1.500 sudah cukup ya dok sehari. Iya betul. Iya, terima kasih dokter Nurul. Sekarang ada lagi, saya alergi antibiotik ciprofloxacin, antalgin, asamefenamat, cefixim, asitromisin, ketoprofen. Apakah saya bisa vaksin Bu? Oke, kalau alergi sebanyak itu biasanya kita tanyain dulu, kalau dia saat ada reaksi alergi, yang dirasakan apa? Kalau reaksi alerginya masih ringan, itu masih lebih aman untuk divaksin. Kalau reaksi alerginya berat, misalnya dia sampai gatal-gatal ke semua satu badan, terus muka bengkak, bengap, apalagi sampai sesak nafas, itu kita nggak rekomendasikan untuk vaksin. Kalaupun dia kekeh mau vaksin, misalnya harus pergi karena harus ada sertifikat misalnya gitu ya. Zaman sekarang kan banyak yang kayak gitu tuh. Perlu sertifikat untuk pergi dan lain-lain. Itu biasanya kita minta untuk rekomendasi dokter spesialis dan dilakukannya di rumah sakit.
karena kita sudah harus antisipasi bahwa bisa terjadi kita sebut anafilaktik shock kayak gitu ya. Dia tiba-tiba tensinya rendah, terus dia sesak nafas, itu harus segera ada penanganannya. Jadi apakah bisa, itu kita balikan lagi bagaimana reaksi alerginya selama ini. Kalau misalnya dia ringan masih oke, kalau misalnya dia berat sarannya tidak atau dilakukannya di rumah sakit. Pernah ada kejadian, Dok, salah satu orang yang divaksinasi membawa surat rekomendasi dari dokter spesialis bahwa dia boleh divaksin walaupun dia ada alergi. Ternyata setelah divaksin hari kedua dia baru muncul, Dok. Alerginya berat sampai masuk rumah sakit, tapi aman sih akhirnya. Jadi munculnya setelah hari kedua besok ya, Dok. Bisa ada yang langsung pada saat itu, karena waktu itu pernah juga kejadian dia ada alergi obat, saya lupa penisilin juga kalau nggak salah ya. Itu kita suntikin bener langsung dia bengkak, mukanya bengkak kayak gitu. Akhirnya ya masuk epinefrin dan lain-lainnya, itu ya dipantau sama dokter spesialis. Tapi ya itu dia, untungnya dia di rumah sakit. Ada juga yang baru keluar hari kedua, memang betul kayak gitu. Ada juga baru hari kedua yang hari pertamanya dia sebenarnya udah ada waktu itu ya, cuma gatal-gatal biasa, merah-merah sedikit doang. Tapi pas hari keduanya langsung mukanya bengkak di mana-mana. Itu langsung harus ke rumah sakit. Jadi memang harus hati-hati sih dengan orang-orang yang ada banyak alerginya. Setidaknya kita tahu dulu riwayat reaksi alerginya selama ini seperti apa. Kali ini pertanyaannya, kalau habis positif dan sudah negatif 3 minggu lalu, kapan bisa divaksin, Dok? Oh, ini pertanyaannya. Positif 3 minggu lalu? Iya, kalau habis positif dan sudah negatif 3 minggu lalu. Jadi selesainya 3 minggu yang lalu. Kapan bisa divaksin, Dok? Ya, divaksinnya tambahin 3 bulan lagi ya, Bapak Ibu. Tambahin 3 bulan dari terakhir dinyatakan positif. Saya dinyatakan positif tanggal 1 ya, berarti tanggal 1 bulan 3 bulan kemudian baru bisa divaksin. Negatif ya, Dok, dari negatif 3 bulan kemudian ya, kan dia udah negatif 3 minggu, berarti 2 bulan 1 minggu lagi ya, Dok? Iya, betul. Ya. Apakah setelah divaksin, ini tulisannya diburu-buru, apakah Estella, apakah setelah divaksin boleh dibius lokal, misalnya kalau ke dokter gigi? Oh, setelah divaksin. Beredar nih, Dok, katanya nggak boleh dibius kalau habis vaksin. Oh, kalau memang ada kebutuhannya ya boleh-boleh aja sih, nggak apa-apa. Tapi mungkin dalam waktu dekat, kalau saya biasanya saraninnya, kalau bisa tindakannya, ini tindakan-tindakan yang ini ya, yang bisa direncanakan ya, bukan tindakan yang emergensi atau darurat. Kalau masih bisa kita tunda dulu, kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang harus dilakukan ya mau nggak mau kita lakukan. Tapi sih harusnya tidak ada efek samping dari situ. Oke, Dok. Dok, izin bertanya lagi, untuk antibiotik yang tepat jika kena flu apa ya, Dok? Terima kasih, Dok. Oke, antibiotik yang tepat bila terkena flu. Flu-nya itu biasanya sih penyebabnya virus ya. Jadi biasanya kita cuma kasih suplemen aja, atau untuk bantu dengan gejala. Misalnya gejalanya demam, kita kasih paracetamol. Kalau misalnya gejalanya ada pilek-pilek, ya kasih obat pilek, tapi nggak ada antibiotiknya, kayak gitu. Jadi karena flu itu sendiri, kalau misalnya memang dia disebabkan oleh virus, dia akan hilang sendiri dalam waktu ya kurang lebih seminggu, 10 hari, paling lama 2 minggu biasanya udah hilang, kayak gitu. Boleh minum suplemen, mau vitamin boleh, asal nggak perlu yang dosis yang terlalu tinggi-tinggi banget. Ya, karena kan masih tetap minum air putihnya, itu yang paling penting juga kalau buat flu. Mana yang lebih terkena COVID untuk yang sudah vaksin tapi selalu ketakutan dibanding belum divaksin dalam kondisi sehat dan selalu positive thinking serta rajin maintenance dengan vitamin dan olahraga? Nah, lo. Lebih baik yang mana? Seru ya pertanyaannya ya, Dok. Lebih baik yang divaksin atau lebih baik divaksin tapi ketakutan, atau dia belum divaksin tapi dia positive thinking gitu. Iya, dan sebenarnya vitamin dan olahraga. Vaksin dan positive thinking dan olahraga. Iya, karena vaksin itu nggak menjamin tidak kena, vaksin itu tetap bisa kena, cuman diharapkan efeknya tidak menjadi parah dan tidak mengancam keselamatan jiwa. Ya, Dok ya. Betul. Nih, ada lagi. Assalamualaikum. Nggak ada yang mana lebih baik sih. Iya. Lebih baik semuanya positive thinking ya, Dok.
Assalamualaikum, izin tanya dok, untuk antisipasi COVID-19 bagi lansia 60 tahun lebih yang mengalami stroke ringan, baiknya konsumsi multivitamin apa? Terima kasih atas jawabannya. Oke. Pasca COVID, maaf dok, tadi gimana? Pasca COVID atau? Untuk antisipasi mencegah COVID-19 COVID? bagi lansia yang 60 tahun ke atas Oh, yang antisipasi. mengalami stroke ringan, baiknya konsumsi multivitamin apa? Terima Oke. kasih atas jawabannya. Multivitaminnya kalau saya secara umum ya, saya suka namanya ada mereknya buatan Sunbe, Becom Z. Mereka isinya sudah bagus. Vitamin C-nya walaupun dia nggak sampai 1.500 tapi dia sudah cukup di 750 kayak gitu ya. Tapi itu dia yang namanya multivitamin, semua balik lagi ke kebutuhan pasien masing-masing. Dengan stroke ringan saya ngebayanginnya dia masih bisa makan, minum dengan biasa, maksudnya masih bisa aktivitas, masih bisa asupan makanannya masih oke gitu ya. Diperbaiki di nutrisinya aja. Jadi sayur-sayurannya masuk, terus buah-buahannya masuk, karbohidratnya cukup, lemaknya cukup, proteinnya juga cukup, kena paparan matahari, sinar matahari setiap hari ya, digerak-gerakin juga badannya, walaupun stroke tetap harus bagus mobilitasnya, maksudnya harus tetap digerakin badannya. Itu saya rasa sih cukup. Kalau misalnya mau tambah multivitamin sebenarnya ya merek tergantung masing-masing sukanya apa sih biasanya ya. Yang penting nggak perlu terlalu yang dosis terlalu tinggi. Kalau misalnya kita sehat sih. Semua baik-baik saja. Ada pertanyaan dok, katanya bisa kurang dari 3 bulan bisa divaksin bila sehat. Seperti itu. Nah ini katanya dok, katanya. Nggak bisa ya dok? Halo? Dok? Dokter Nurul? Iya, katanya bisa kurang dari 3 bulan bisa divaksin bila sehat. Halo dok? Dokter Nurul? Bisa dengar suara saya? Kepotong dok. Ada pertanyaan, katanya bisa kurang dari 3 bulan bisa divaksin bila sehat. Dok? Kurang dari 3 bulan. Iya. Jadi memang ada rumors yang beredar dok kemarin-kemarin bahwa belum 3 bulan. Belum 3 bulan dari itu dok. Kayaknya positif COVID ya. Pernah ada postingan di Instagram yang bilang bahwa sekarang penyintas COVID boleh langsung divaksin. Akhirnya diluruskan oleh Kementerian Kesehatan bahwa tidak bisa, kita tetap sesuai juknis bahwa harus menunggu 3 bulan kayak gitu. Jadi harusnya sih tetap nggak bisa. Iya, karena rumors beredar begitu dok, sampai ada dokter-dokter juga ada yang percaya dan ikut menyampaikan itu gitu. Betul. Oke, tapi kita kan harus bersandar kepada Kementerian Kesehatan karena kalau ada apa-apa mereka tidak mau bertanggung jawab kalau nggak ikutin aturannya dok. Iya betul. Dok, tanya lagi, apakah kalau kita mau minum air jeruk harus air biasa atau dingin? Jeruk atau dingin? Iya, pakai air biasa atau air dingin jeruknya? Jeruk murni lah ya. Disarankan sih air biasa aja ya. Iya. Sebab kalau pakai air panas vitamin C katanya hilang. Apakah ini benar? Sebenarnya sih saya kurang tahu juga ya kalau sampai hilang kayak gitu ya. Tapi mungkin kandungannya berkurang karena dia bereaksi dengan air panasnya itu. Tapi kalau masih bisa pakai air yang netral ya nggak apa-apa, lebih baik pakai air yang netral dibandingin dingin atau yang panas banget ya, maksudnya hangat gitu. Iya. Dok, banyak yang telah divaksin 2 kali seperti Bapak Kristianto Wibisono bisa terpapar dan tidak tertolong. Bagaimana cara menghindari? Apakah vitamin D yang tinggi dapat membantu mencegah terpapar COVID? Halo, Dokter Nurul, dengar suara saya? Vitamin D memang diketahui dia bagus untuk kekebalan tubuh. Ya dok, dokter bisa dengar suara saya? Ya bisa. Bagus. Ya. Vitamin D memang diketahui dia punya dampak bagus untuk kesehatan, untuk kekebalan tubuh. Tapi
kenapa kok ada yang sudah vaksin 2 kali tapi masih aja terpapar dan sampai tidak tertolong kayak gitu. Nah, itu dia yang memang kita harus telusuri, kita nggak bisa pukul rata. Kok dia udah vaksin 2 kali tapi dia tidak tertolong. Iya. Kita harus lihat lagi, balik lagi, dia ada beliau ada komorbid atau tidak, penyakit penyertanya. Dan saat sakit, dia masuknya gejala apa nih waktu itu. Walaupun misalnya ringan terus tiba-tiba dia berubah jadi sedang, apa kira-kira yang bisa buat seperti itu? Biasanya sih lebih karena ada komorbid ya, untuk yang tiba-tiba berubah jadi sedang atau berubah jadi berat. Iya. Kayak gitu. Biasanya harus dilihat dari situ ya, kita nggak bisa pukul rata. Ya, biasanya setelah terkena 2 kali, maksudnya sudah pernah kena COVID, terkena lagi COVID, yang kedua biasanya memang lebih ringan kalau tanpa komorbid ya dok. Tapi kalau ada faktor penyakit penyerta menjadi lebih berat, tergantung komorbidnya. Teman ada yang isoman di rumah dan saat telat mengetahui bahwa saturasi sudah di bawah 90, apakah memang harus masuk ke ICU dan pasang ventilator ya dok? Orang yang gemuk termasuk dalam komorbid kah dok? Jadi teman ada yang orang gemuk, obesitas termasuk dalam komorbid. Sebagai komorbid. Kalau yang tadi isoman di rumah itu ya, dia kurang dari 90%, masuk ventilator atau tidak, itu biasa sih kalau masih di bawah 90, dia nggak langsung pasang ventilator kecuali kondisi memang saat itu terjadi perburukan sekali yang dia harus sengaja dibikin koma dulu lah dalam tanda kutip ya, supaya bisa masuk bantu pernafasan. Tapi biasanya kalau masih di bawah 90, masih di 85, 86 itu biasanya bisa dibantu dengan alat namanya HFNC, high flow nasal cannula kayak gitu. Jadi flow oksigen itu lebih kuat dibanding yang oksigen biasa, kayak gitu. Masih bisa dibantu itu. Apakah langsung di ICU? Biasanya bisanya kalau kayak gitu masih bisa dia di ruang rawat dengan HFNC tadi, di ruang rawat biasa, atau bisa juga di HCU misalnya ya. Untuk sampai ICU, kalau ICU kan biasanya sudah pasti terpasang ventilator ya. Oke. Dok mau nanya, buat hari-hari kalau minum vitamin D3 dan katanya konsumsinya rendah IU-nya, tapi kebetulan saya beli yang 5000 IU. Kalau saya minumnya 5000 IU tapi minum seminggu 3 kali aja, gimana? Sampai nggak dengan sama nggak dengan minum 1000 IU setiap hari? Oke, sebenarnya nggak apa-apa dengan 5000 seminggu 3 kali pun nggak apa-apa. Yang penting yang lain-lainnya kan. Jadi kita, kalau saya lebih suka jangan terlalu terpatok sama satu kandungan vitamin, misalnya vitamin D-nya dikejar atau apa, tapi yang lainnya akhirnya jadi terabaikan kayak gitu. Karena tetap harus ada keseimbangan ya. Waktu tubuh kita kan perlu ada keseimbangan juga antara HDEK dan mineralnya juga kayak gitu. Zinc itu kan juga bagus untuk kekebalan tubuh kayak gitu. Jadi harus seimbang juga. Tapi apakah itu yang tadi itu cukup? Saya rasa sih cukup kalau beliau juga nggak ada penyakit yang lain-lain ya. Kan untuk pencegahan aja. Tetap harus kontrol ya dok, kapan-kapan kontrol ke lab, karena kalau tidak terkontrol kelebihan dosisnya juga toksifikasi kan buat tubuh, buat ginjal ya. Jadi nggak boleh makan segala sesuatu, makan buta. Tetap harus terkontrol. Untuk multivitamin, tadi Bekomset Dr. Sanbe, benar nggak dok? Dia tanya, bisakah dikonsumsi bareng dengan H1 dan Omega 3? Terima kasih sekali Dr. Nurul dan PDG Dewi. Boleh nggak apa-apa. Dicampur dengan omega 3 ya, boleh kok. Dan dengan H1. Karena semuanya sebenarnya sama-sama. H1 itu apa ya, dok? Nggak tahu, saya juga bingung. H1 nih tulisnya, dok. H1 dan omega 3. Omega 3 saya tahu, H1 juga saya nggak tahu, dok. Apa itu? Produk-produk MLM. Kalau itu masih suplemen sih masih oke-oke aja. Iya. Gitu. Kalau masih suplemen ya oke lah ya, dok. Dok bertanya, setelah vaksin pertama lalu positif COVID dan sekarang sudah sembuh 8 hari. Lalu vaksin kedua tanggal 25 Agustus, apa itu bisa? Vaksin kedua 25 Agustus belum bisa karena kita harus tunggu 3 bulan dulu ya. Iya. Kita harus tunggu 3 bulan. Sebenarnya dosis maksimum vitamin C untuk dewasa sehari berapa ya? Baca-baca di internet hanya 200 ml per hari. Lalu gimana kalau minum minuman yang katanya 1000 ml gitu? Oke, jadi kenapa vitamin itu memang harus ada indikasinya sebenarnya ya. Berlebihan juga nggak bagus, walaupun kita pengen yang tinggi deh biar bagus sekalian gitu.
Tapi kalau misalnya memang tubuh kita nggak membutuhkan, akhirnya dia akan keluar aja. Dia akan dikeluarin oleh tubuh kita karena ya udah emang nggak perlu kita campurin sekian kayak gitu Iya, untuk kondisi bau saat dalam itu. kencing ya, Kalau Dok. kondisinya misalnya lagi Kaget saya. sakit atau apa, memang ada kebutuhan yang ekstra. Betul. Ketika perlu yang ekstra ya makanya kita dosisnya kita naikin. Jadi 1000 mili ya, Dok. Oh, yang tadi H1 ditambahin, Dok, H1 MSM. H1 MSM yang setahu saya kayak glukosamin gitu, Dok. MSM. Teman-temannya glukosamin. Oh, glukosamin. Iya Oh, kan oke. ada H1 Glukosamin. MSM. Oh iya. Bisa boleh nggak apa-apa itu digabung dengan Iya. glukosamin pun. Iya boleh, Dok. Mm-mm. Tanya lagi, Dok, saya konsumsi Seloxi AA. Terus kenapa nih pertanyaannya? Kenapa Saya nggak bingung. vaksin? Dia cuma terus tanya lagi, Dok, saya konsumsi Seloxi AA. Nah, terus kenapa? Oke. Dan power, oh keputus. Dan power D3 1000 IU. Oh, prof bukan power, proof D3. Ya nggak apa-apa ya, Dok. Boleh ya Seloxi AA sama proof Nggak apa-apa, itu kan D3 1000. antioksidan aja kan. Apakah itu cukup? Cukup lah. Mm-mm. Ya, oke. Cukup. Ada yang mau tanya langsung ke Dokter Nurul? Saya kasih kesempatan 3 orang. Apa mau ngetik lagi? Silakan. Angkat tangan bagi yang mau. Boleh mengangkat tangan? Oke. Oh, ada lagi nih, Dok, tambahan. Dokter, saya sudah sembuh akhir Juli kemarin. Kemudian saya meneruskan konsumsi vitamin D, multivitamin lengkap di pagi hari. Kesulitan tidur di malam hari. Apakah itu efek dari minum vitamin? Kesulitan tidur di malam hari apakah efek dari vitamin? Biasanya sih enggak ya. Tapi yang saya tahu vitamin D itu justru kadang malah bikin ngantuk. Oke. Jadi Jadi harusnya sih bukan karena efek samping dari multivitaminnya itu. iya, ada efek lain ya. Biasanya pasca COVID memang suka susah tidur, Dok. Mm-mm. Jadi harus cek sih ya, Dok ya, kekentalan Iya. darahnya, IL-nya. Betul. Iya, jadi harus cek darah Ada lagi, juga Dok. dengan long COVID itu, Iya. kadang kita merasa kok masih ada yang ngerasa kayak gini ya, atau kok selesai COVID Iya. masih lemes atau apa, Iya. nah itu yang sebut Itu long COVID. Iya, Iya. 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 Oke, siapa ada lagi yang mau bertanya? Boleh mengajukan tangannya atau tulis lagi, ketik di sini. 3 orang dulu. Widya itu mau tanya PDG. Siapa? Widya Rumanhorbu. Oh, Widya. Ayo, Ibu Iya. Widya, silakan langsung bicara. Ya. Baik dokter, mau bertanya nih, katanya kalau sudah selesai sembuh COVID, dia menjadi kebal. Bagaimana ceritanya nih, dokter? Oke, baik. Terima kasih Bu Lydia. Kalau sudah COVID katanya jadi kebal. Betul Ibu, sama seperti kalau sudah vaksin katanya jadi kebal kayak gitu. Jadi sama sebenarnya perumpamaannya Ibu, karena dua-duanya ketika dia COVID terbentuk kekebalan tubuh terhadap COVID di dalam badannya, sama juga seperti kalau orang vaksin terbentuk kekebalan tubuh di dalam badannya. Jadi memang sama-sama kebal. Tapi itu dia, kebalnya itu bukan kebal yang 100%. Sama seperti kita vaksin waktu kecil, kita vaksin campak, tapi kita tetap campak kayak gitu. Karena fungsinya ada yang vaksin atau kita pernah terpapar, itu kekebalan tubuh adalah untuk jadi pengingat tubuh kita bahwa ini loh ada penyakit seperti ini. Kalau penyakit itu datang ke dalam tubuh, jangan lupa diserang ya, kayak gitu. Jangan lupa dipertahankan nih tubuhnya, dijaga tubuhnya kayak gitu. Jadi untuk kebal 100% sih enggak, tapi dia bisa mencegah untuk perburukan kayak gitu. Jadi yang diharapkan adalah gejalanya itu tidak seberat kalau misalnya dia belum punya kekebalan tubuhnya, antibodinya itu. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada lagi, Laniwan? Dan Erik, ada lagi yang bertanya? Kalau di chat ada. Oh, oke, terima kasih. Di chat tambahan, Dok. Apakah suplemen bisa menyebabkan susah buang air besar, Dok? Iya, ada suplemen
terutama kalau misalnya isinya ada zinc kayak gitu ya, itu biasanya suka berpengaruh juga ke BAB ya. Ada yang bisa jadi sembelit atau lain-lainnya itu. Tapi memang ada suplemen-suplemen yang bisa seperti itu, makanya harus dilihat kandungannya apa. Jadi kalau banyak makan suplemen harus banyak makan serat juga ya, Dok? Ya, minum air putihnya juga Minum jangan air lupa. putih yang banyak dan tinggi serat ya, Dok? Supaya Iya, membantu tidak susah BAB. Dok, untuk yang punya asam urat, ukuran berapa yang bisa divaksin? Thanks. Oke, asam urat selama dia terkontrol masih oke. Kalau misalnya saat itu dia nggak lagi kambuh, nggak lagi akut atau baru aja sembuh, itu masih bisa. Kalau dia baru aja sembuh, nih baru udah 2 hari ini nggak kok dok, nggak kambuh, itu biasanya lebih baik kita tunda dulu biar benar-benar badannya pulih dulu, baru abis itu divaksin. Jadi untuk berapa ya kita masih selalu di dalam batas normalnya aja, nggak kalau tensi tadi kan, kalau tensi kan tadi ada spesifik ya, di bawah 180/110. Kalau asam urat nggak ada khusus, yang penting dia nggak lagi kambuh, nggak lagi akut. Oke. Dok, mau tanya, ada saudara mengkonsumsi obat tidur tiap malam dan sudah bertahun-tahun. Pas kena COVID, apakah dosis obat COVID sama dengan pada umumnya pasien lain? Oh, untuk pasien yang tadi minum obat ini ya? Iya, obat tidur. Ini kayak dibius, Dok. Kalau minum obat tidur, kasih dibius suka nggak berasa kan, dosisnya mesti lebih tinggi. Nah, ini apakah obat COVID dosisnya sama apa lebih tinggi nih maksudnya gitu loh, karena udah ketergantungan sama obat tidur gitu. Oke, harusnya kalau dari yang saya pahami sih harusnya enggak ya, karena beda interaksinya, beda target organnya juga kayak gitu. Jadi harusnya sih masih sama aja, kecuali dia ada penyerta yang lainnya yang mengharuskan dia meningkatkan dosisnya atau ganti ke jenis obat yang lainnya kayak gitu. Tapi kalau dia hanya minum obat rutin, obat tidur rutin, saya rasa sih nggak ada penyesuaian. Tapi itu dia, kalau dia sudah minum obat rutin berarti harus diperiksa ininya, harus dicek ini ada titik-titik, harus dicek ginjalnya, hatinya kayak gitu. Ya. Karena itu hepatotoksik sama ginjal toksik ya, Dok. Iya. Long COVID tanda-tandanya apakah masih ada sesak nafas, cepat lelah, saturasi bagus di atas 90? Baik, long COVID itu ya salah satunya seperti itu. Bisa mudah lelah, batuknya juga masih ada pun juga masih termasuk dari long COVID ya. Hilang penciuman juga masih ada sisa-sisa sedikit kurang penciuman, nyeri kepala, nyeri otot, terus yang kayak tadi itu semua masih bisa bagian dari long COVID. Yang penting, tapi demam bukan long COVID. Kalau masih demam bisa jadi dia memang masih positif atau ada penyakit infeksi lainnya kayak gitu. Jadi sisa-sisa gejala yang lainnya aja. Nah, kalau ada long COVID kayak awal, ini ada pernah bertanya nih begini ke saya. Dok, halo, dengar ada? Gimana, Dok? Jadi kalau long COVID, apa obat-obatan yang harus dikonsumsi? Hanya vitamin saja? Apa mulai kayak awal obat-obatan kalau dia pas kena COVID di awal? Oh, kalau untuk long COVID, obat-obatannya nggak ada, biasanya cuma untuk bantu gejalanya aja. Jadi nggak minum obat COVID lagi kayak gitu, karena dia sebenarnya sudah dinyatakan sembuh dan memang sudah tidak perlu ini. Tapi biasanya untuk bantu gejala atau pencegahan kayak gitu, karena biasanya yang beresiko kena long COVID itu biasanya orang-orang yang ada darah tinggi, dengan obesitas kayak gitu ya. Jadi untuk pencegahan jangan sampai misalnya pengentalan darah kah atau apa, itu yang obat-obatan tambahannya paling seperti itu. Tapi apakah masuk lagi nih oseltamivir atau masuk tidak perlu ya, Dok. Rapiviravir itu nggak perlu. Ya. Minum VCO tuh virgin coconut oil, Dok. Minum VCO apa bisa membantu lepas dari COVID? Oke, saat ini sih belum ada riset yang membuktikan itu ya. Saat ini kita masih stick dengan regimen-regimen yang biasa, yang memang antivirus kayak gitu, atau dengan plasma convalescence dan lain-lainnya itu. Kalau kita minum vitamin D atau vitamin yang larut dalam lemak, memang dibantu dengan minum VCO ya, Dok. Bisa membuat vitamin-vitamin itu larut lebih cepat, bisa membuat vitamin itu lebih bagus masuk ke dalam tubuh. Jadi bukan karena VCO-nya sih, tapi membantu vitamin itu bekerja lebih cepat dan lebih efektif karena dibantu larutannya oleh lemak, oleh minyak VCO-nya. Itu ya, Dok.
Betul. Apa pendapat dokter mengenai keruk timus di dada bagian atas? Makasih. Keruk timus di dada bagian atas. Makasih. Apa tuh ya dok? Makanya saya bingung. Apa pendapat? Apa pendapat dokter mengenai keruk timus di dada bagian atas? Makasih. Ketuk timus. Ketuk timus di bagian dada bagian atas. Ketuk timus. Maksudnya ketuk. Apa pendapat dokter mengenai Lain Edi Suvento? Ayo bicara Lain Edi. Apa itu ya dok? Ketuk timus di dada bagian atas. Makasih. Oh, yang ini ya, yang bagian dari si ketuk itu ya mungkin ya dok. Iya. Sebenarnya saya kurang tahu juga ya kalau mendalami untuk hal itu, walaupun hilang dok suaranya. kayaknya itu bisa hilang dok suaranya, maaf. Ada yang memang dok. Oh iya. Oke, jadi Maaf, dok, di bagian tengah dada bagian atas itu ada kelenjar. Masih putus-putus ya dok? Sekarang sudah kedengaran? Sekarang udah bagus dok. Oke, jadi di bagian tengah dada, bagian sudah kedengaran tengah dada bagian atas itu ada kelenjar ada limfoid ya dok, organ limfoid itu yang dia berperan untuk melakukan kekebalan tubuh. Nah, katanya kalau misalnya ditekan-tekan atau diketuk-ketuk kayak gitu, itu bisa menstimulasi dan mengeluarkan kekebalan tubuh. Tapi sampai saat ini khusus untuk ke arah kayak COVID atau lainnya sih belum ada penelitiannya sampai ke sana yang memang membuktikan itu sih dok. Jadi tapi apakah itu boleh dilakukan ya? Boleh-boleh aja sih sebenarnya ya, untuk merangsang gitu, tapi belum jadi sebagai rekomendasi. Pembuktian medisnya belum ada ya dok. Ya, tidak menjadi rekomendasi karena pembuktian medisnya belum ada penelitian sejauh itu. Iya, belum kuat. Itu katanya semua ya dok. Iya betul. Ya. Nilai tes imun 125. Apakah itu dikategorikan sudah pernah terkena COVID? Thank you. 125 ini imunnya yang 125. Ini ya, antibody itu ya. Iya, antibody kualitatif dok. SARS kualitatif itu ya. Iya. 125. Kalau nggak salah memang ada cut off-nya, tapi saya itu agak lupa ya berapa. Di atas 0,8 dok. Kadang-kadang ada yang 0,5, ada yang 0,8, ada yang 80, ada yang 50, tergantung labnya. Tergantung laboratoriumnya beda-beda. Tapi kalau 125 biasanya di atas 0,8. Iya, di Prodia ada yang selalu beda ya. Iya, beda-beda lab, beda-beda nilainya. Tapi kemungkinan sih bisa jadi kalau misalnya memang dia pernah terpapar, bisa jadi dia pernah terpapar. Tapi kalau dia pernah vaksin, dari vaksin dong, antibodinya gitu ya. Bukan terpapar. Bisa juga dari situ. Iya, jadi ada dua, bisa karena terpapar, bisa juga kan dari vaksin, berarti vaksinnya masuk efektif kan. Iya, tapi bisa dihilangnya dari situ. Jadi vaksinnya masuk, tetapi vaksin ini nggak menjamin dia bisa melawan COVID, karena kan beda dok, yang melawan sama yang vaksin yang masuk ya dok. Ini cuma bisa dilihat vaksinnya masuk aja. Jumlahnya berapa dalam tubuh kita juga beda-beda. Iya, jadi ada dua kemungkinan. Kalau dia belum pernah vaksin, imunnya tinggi, bisa karena dia sudah terpapar COVID. Tetapi kalau dia sudah vaksin, berarti ini karena hasil dari vaksinasinya. Karena SARS kuantitatif itu dok ya. Iya, betul. Oke. Dok, apakah betul sesuai keputusan bahwa dosis vaksin Sinovac adalah 3 kali suntik baru akan baik? Betul tidak dok? Dosis Sinovac itu tetap 2 kali disarankannya, dan memang dari risetnya pun 2 kali sudah cukup bagus. Setelah dosis kedua dia jadi lengkap, berarti jadi 100% ya efektivitasnya itu. Jadi tapi, tidak perlu 3 kali booster ya dok? Apakah perlu booster? Nah, akhirnya diteliti lagi, terutama misalnya kayak Sinovac gitu ya, diteliti lagi bahwa memang ketika sudah diberikan dosis yang ketiganya itu akan lebih meningkatkan lagi imunitasnya kayak gitu, antibodinya. Jadi makanya kenapa sudah banyak yang merekomendasikan untuk dosis ketiga kayak gitu. Jadi ya enaknya sih harapannya juga kita dosis ketiga ya.
Iya, Tapi semua balik lagi ke keputusan ke Kemenkes ya. pemerintah. Iya, Iya betul. Kementerian Kesehatan kita nggak bisa ngelawan dok ya, ntar salah. Jadi pada saat diumumkan baru kita lakukan. Iya Seperti betul. ibu hamil di luar negeri, dokter-dokter kebidanan semuanya bilang udah harus boleh vaksin, Iya. tapi kan baru kemarin keluar aturannya boleh, ya kan dok? Iya betul. Ya, karena kalau kita tetap lakukan, tidak mengikuti Kementerian Kesehatan, nanti kita jadi bermasalah semuanya. Iya, khawatirnya juga ada KIPI atau apa, nanti malah Iya, kena karena jadi belum ada jadi rekomendasi. masalah, ya. Begitu. Jadi harus nunggu dulu ya, lain Aditya, tunggu pengumuman dari Kementerian Kesehatan. Setelah ada penelitian, apakah akan dilakukan vaksin ketiga itu dengan merek yang sama, apa akan dilakukan dengan merek yang berbeda, itu nanti biarlah pemerintah yang menentukan, kita ngikutin aja. Gitu. Ya betul. Ada lagi pertanyaan yang angkat tangan atau tambahan? Fellow Lions, non Lions, Bapak Ibu boleh nanya semua. Len Erik, Len Iwan, apakah ada yang mengangkat tangan? Udah nggak ada PDG. Silakan deh ya, kalau gitu boleh kita selesaikan. Boleh, silakan. Sudah ya, jam 24.03 kan kita jadwalnya sampai jam berapa, Len Iwan? Jam 9 ya? Iya betul, jam 9 PDG. Ya, boleh. Oke, jadi saya bacakan lagi sedikit kesimpulan bahwa vaksinasi itu kita jangan vaksinasi dulu, udah isoman. Isoman itu dilakukan sendiri tidak baik, jadi harus tetap pada saat kita melakukan isoman atau pada saat kita PCR dan kita ternyata positif, kita harus melaporkan ke puskesmas, ke RT, supaya ada pemantauan dari mereka. Kalau ada apa-apa bisa dibantu. Dan kalau mau isolasi tidak boleh hanya sendirian, harus ada yang bantu mengawasi. Makanya dari itu selain dokter pribadi mungkin dibantu oleh puskesmas ataupun RT setempat. Syarat-syarat isoman harus punya oximetri, punya tensimeter, punya untuk mengukur suhu supaya setiap hari bisa dipantau, bisa mengetahui itu menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Tidak boleh makan obat sendiri, harus mengikuti dokter. Setiap orang kalau terkena COVID, obatnya berbeda-beda tergantung dari anamnesa dokter, diagnosa dokter, apa yang harus diberikan. Setiap orang pun dosisnya berbeda-beda, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Jadi setiap pasien COVID obatnya tidak sama, tidak semuanya sama, tidak semua harus antibiotik, tidak semua harus pengencer darah. Semua orang berbeda-beda, tetapi untuk yang punya komorbid harus lebih hati-hati. Kalau sudah pada saat isoman dia gejalanya bukan menjadi lebih baik dan menjadi agak lebih berat, harus segera ke rumah sakit. Bagi yang komorbid terutama diabetes, syaratnya selain ada oximetri, mereka juga harus punya alat gula darah untuk memeriksa gula darahnya. Jangan sampai gula darahnya tinggi, tidak terkontrol, dan merusak organ-organ yang lain sehingga menjadi lebih parah. Itu yang untuk isoman. Terus untuk vaksinasi ini dilakukan hanya sampai 2 kali sementara. Untuk yang ketiga kali harus menunggu dari Kemenkes. Nanti setelah diumumkan baru tahu kapan ketiga kalinya. Sementara diprioritaskan buat tenaga medis dulu. Dan memang dibicarakan di luar bahwa vaksinasi yang ketiga dengan vaksinasi yang berbeda akan lebih baik, tapi belum dilakukan di Indonesia. Untuk ibu hamil, ibu menyusui, vaksinasi yang boleh diterima adalah Sinovac, Pfizer, dan Moderna. Untuk yang lain belum dianjurkan. Untuk vaksinasi setelah terkena COVID, vaksinasi dilakukan adalah 3 bulan setelah sembuh. Walaupun sudah pernah vaksinasi sekali, vaksinasi lanjutannya kedua tetap 3 bulan setelah sembuh, bukan 3 bulan dari awal terkena COVID. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Dr. Nurul. Ada tambahan? Terima kasih. Sudah cukup, dokter. Sudah cukup ya. Selamat malam, fellow Lions. Semoga dari
tanya jawab dan semua yang dibawakan oleh Dr. Nurul cukup menjawab dan bisa membantu fellow Lions dan non Lions, para Bapak Ibu yang penasaran bagaimana isoman dan apa itu vaksinasi, bisa mendapatkan tambahan ilmu dan bisa semakin mengerti dan bisa membantu untuk masa-masa kedepannya. Kalau ada keluarga atau orang-orang terdekat yang terkena atau yang perlu bantuan, bisa dikasihkan informasi yang benar sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Dr. Nurul. Nanti kita berikutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus jam 8 ada materi nafas hidung untuk mencegah COVID-19. Pembicara Adeline Windy, instruktur Buteyko, Lead Club Elysium. Mohon kehadirannya fellow Lions supaya bisa join di seminar ke-8 ini. Tanggal 7 Agustus, jamnya berbeda. Tadi kita jam 7 ya, kali ini jam 8, jangan salah. Terima kasih untuk semuanya. Salam pengabdian, sukses selalu, salam sehat. Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Nurul. Terima kasih. Terima kasih PDG Dewi Sri. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Semuanya. Thank you, PDG. Terima kasih.